berkas dinyatakan lengkap dan nantinya akan kita limpahkan. Perkembangan lebih lanjut terkait kasus itu, kami juga melaksanakan penyidikan terkait siapa yang membantu melarikan diri. Siapa yang membantu melarikan diri saudara DM sejak ditetapkan sebagai tersangka dan dia kita tetapkan sebagai DPO. Dalam proses pengembangan kita mendapatkan beberapa petunjuk terkait larinya saudara DM, baik itu meliputi kendaraan yang akan aliran dana yang kita dapatkan saat ini. Penyidik sedang mengumpulkan alat bukti dan kepada siapa saja, ada beberapa orang yang kita curigai membantu saudara DM melarikan diri. Ada sekitar 3 orang yang saat ini masih dalam proses pengembangan penyidikan dan penyelidikan. Tentu saja nanti setelah kita mendapatkan alat bukti yang lengkap dan bisa menunjuk keaktifan para orang yang kita curigai ini, nanti akan kita rilis. Kemudian terkait temuan senjata oleh KPK juga, saat ini kami belum mendapat laporan, pertama laporan dari pihak KPK, namun kita sudah mengupayakan dengan data-data yang kita miliki, kita melaksanakan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan sementara senjata-senjata yang ada di tempat saudara SYL, menurut dari Mbak Intel itu terdaftar, ada suratnya. Ada suratnya, tentu saja ini juga hanya hasil penyelidikan. Kami masih menunggu lebih lanjut karena senjata-senjata tersebut masih dalam penguasaan dari KPK, ya, masih dikuasai KPK, hanya prosesnya masih dititipkan. Lain dengan waktu kasus DM, senjata itu langsung diserahkan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan upaya-upaya penyelidikan dengan barang bukti yang ada. Kita serahkan kepada Mbak Intel, kemudian segera dianalisis, itu ada buktinya sehingga bisa menjadi laporan polisi. Untuk ini sementara masih di statusnya, walaupun sudah di kepolisian, masih berada di penguasaan KPK. Sementara itu semua terdaftar atas nama SYL, walaupun ada beberapa yang merupakan senjata itu adalah hibah dan bukti hibahnya ada. Sementara itu yang kita dapatkan, kami belum bisa merijuk lebih lanjut karena ini hanya berdasarkan data yang kita peroleh dan ini masih perlu pendalaman, kecuali kalau itu nanti ada penyerahan sehingga kita secara fisik bisa mengecek secara fisik ataupun bisa kita cek lebih lanjut. Namun kalau sekarang kan hanya bayi data yang kita miliki dan kita hanya upayanya adalah penyelidikan, ya. Pak, bayangannya terkait ini, Bang. Kasus Rocky Gerung ini pokoknya kan ada penyelidikan, mungkin alat bukti apa yang ditemukan sehingga bisa Terima kasih. Ini bergeser lagi terkait RG. RG sudah kita gelarkan. Dan setelah digelarkan oleh penyidik, kita sepakat untuk menaikkan perkara itu dari penyelidikan menjadi penyidikan. Adapun proses ini bahwa kita mengetahui atau hasil gelar perkara diketahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Lah terjadi satu tindak pidana, kalau berbicara alat buktinya apa saja,
itu tentu saja nanti kita setelah melaksanakan upaya penyidikan. Setelah melaksanakan upaya penyidikan, kita akan segera melaksanakan untuk penetapan tersangka. Saat ini penyidik sampai dengan hari ini sudah memeriksa 17 orang saksi sejak proses sidik, itu 17 orang saksi. Kemudian rencana tindak lanjut, tim akan segera dikirim baik itu ke Sumut, Kaltim, Kalteng, Jogja maupun nanti ke Polda Metro, di mana itu untuk melengkapi bukti-bukti atau penyidikan-penyidikan yang disesuaikan hasil yang kita peroleh saat penyelidikan di Barreskrim. Walaupun kita ketahui bersama bahwa penyidik-penyidik dari polda-polda tersebut juga tergabung dalam tim penyidikan RG, ini termasuk tim penyidik yang cukup banyak karena melibatkan semua penyidik-penyidik baik itu di polda-polda yang tadi saya sebut, Kaltim, Sumut, Kalteng, Jogja maupun Polda Metro. Kita gabung dalam satu tim penyidikan. Rencana minggu depan ini mungkin di bawah pimpinan Pak Wadir, kita akan mengirim anggota-anggota untuk melaksanakan koordinasi dengan penyidik-penyidik setempat dan juga mencari ahli-ahli yang setempat yang nanti akan digunakan untuk proses penyidikan lebih lanjut untuk RG. Untuk saudara RG, tentu saja dia sebagai terlapor saat ini tentu saja kita akan secara formal akan kita panggil lagi setelah penyidik mengumpulkan hasil penyidikan saksi-saksi. Itu akan kita panggil saudara RG untuk kapan waktunya setelah kita menyelesaikan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang kita agendakan untuk pemeriksaan. Seperti tadi saya sampaikan, untuk saat ini kita sudah memeriksa 17 saksi, termasuk ahli juga sudah kita periksa. Kemudian kita juga akan melihat pada tempat-tempat di mana terjadi laporan untuk mengumpulkan saksi-saksi. Setelah itu baru kita akan memanggil saudara RG. Oke? Kalau dari pengakuan senjata sampai sekarang saudara DM masih tutup mulut, tidak mau memberikan keterangan. Tapi itu tidak masalah bagi kita karena kita juga mempunyai ruang untuk melaksanakan pengembangan lebih lanjut. Kita juga mempunyai data-data yang mungkin bisa kita gunakan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kalau dari pengakuan juga kami juga ini juga menjadi hal yang bukan hal yang krusial, walaupun dia tidak mengaku, namun alat bukti yang bisa kita gunakan bisa untuk menjerat, ini tidak masalah. Nanti kita tetap akan mengembangkan permasalahan ini. Ada yang kemarin saat penyelidikan kita ketahui ada hubungan dan lain sebagainya, ada juga yang di luar itu. Karena hasil setelah kita melaksanakan penangkapan saudara DM, kita mengetahui perjalanan, kita mengetahui siapa saja yang menemui, baik itu di Bali, di Jogja, siapa saja yang menemui, ini akan menjadi bahan dalam penyidikan ataupun penyelidikan kita lebih lanjut. Kita lihat nanti. Ya, yang jelas itu sudah merupakan bagian dari penyelidikan ataupun penyidikan kita. Iko? Terkait kepemilikan senjata oleh SYL itu berkaitan dengan hobi atau memang perlindungan, Pak? Semua senjata yang terdaftar di Baintel adalah senjata yang resmi, kemudian ada senjata yang olahraga atau senjata olahraga dan perlindungan diri. Berarti itu untuk berkaitan dengan hobi ya? Ya. Oke.